Sebelum kalian menuju unsur-unsur teks fantasi, kalian harus mengetahui ciri umum teks fantasi tersebut. Yang pertama, ada keajaiban. Misalnya begini contohnya. Ada seekor laba-laba yang sangat besar. Laba-laba itu bisa berbicara, tetapi laba-laba itu bisa berbicara ketika dia memakan cabai yang merah besar seperti itu. Jadi ada keajaibannya. Keajaibannya apa? Dia bisa berbicara. Tapi kan aneh juga karena dia bisa bicara karena memakan cabai seperti itu. Dia ajaib dan aneh. Kemudian ide cerita dalam teks fantasi itu tidak memiliki batasan realita. Jadi ceritanya bebas, terserah seperti apa. Kemudian menggunakan berbagai latar. Latarnya bisa lintas ruang dan waktu. Lintas ruang misalnya begini. Ada seorang anak kecil yang berada di sekolah. Tiba-tiba setelah dia membuka pintu untuk pulang, pintu itu tidak menuju luar ruang kelasnya, tetapi menuju dunia lain yang langsung memasuki hutan seperti itu. Itu lintas ruang. Kemudian lintas waktu. Misalnya seorang anak yang berada di ruang kelas pagi hari, tiba-tiba langitnya berubah menjadi gelap dan kemudian muncul rembulan. Itu adalah lintas waktu dari pagi ke malam hari. Bersifat fiksi adalah tidak nyata. Jadi itu teks fantasi itu tidak nyata. Gaya bahasa umumnya dia tidak terikat menggunakan bahasa yang formal. Jadi dia bisa menggunakan bahasa yang sehari-hari seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis cerita fantasi. Berdasarkan latarnya ada masa lampau. Misalnya masa lampau begini. Zaman dahulu ada cerita tentang Nataga. Kalian pasti sering mendengar atau membaca tentang Nataga. Nataga itu kan naga. Nah, naga dalam kehidupan sehari-hari ini kan tidak ada dan tidak ada naga. Naga ini dalam dunia nyata adalah komodo. Jadi ini menceritakan masa lampau. Kemudian sezaman ini adalah masa kini dan lintas waktu futuristik. Futuristik ini adalah masa depan. Jadi misalnya begini. Nanti waktu yang akan datang HP tidak hanya untuk memfoto. Kemudian HP itu bisa berbicara sendiri ketika ada telepon. Misalnya seperti itu. Atau HP dari waktu ke waktu, HP itu kan waktu dulu adalah bentuknya sangat besar. Kemudian dari zaman ke zaman itu semakin mengecil dan semakin tipis. Misalnya seperti itu futuristik. Nah, semakin tipis mungkin 2030 nanti HP akan sebesar ballpoint ini. Misalnya begitu. Itu kita harus membayangkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kita harus berimajinasi. Kemudian kesesuaian dengan kehidupan nyata. Nah, ada cerita fantasi total yang isinya benar-benar fantasi atau fiksi. Kemudian cerita fantasi irisan ini dia masih ada cerita nyatanya. Ada cerita nyata kemudian beralih ke fiksi. Jadi tugas kalian hari ini sebelum mencari unsur intrinsik cerita fantasi, kalian harus mencari dulu teks cerita fantasi ya. Unsur intrinsiknya ada tema, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tema itu nanti kalian setelah membaca cerita fantasi, kalian bisa menyimpulkan isinya, bisa per kata atau frasa atau kalimat. Misalnya tema dalam cerita fantasi tersebut adalah perjuangan. Nah, selain tema per kata, ada tema dalam bentuk kalimat. Misalnya perjuangan seorang anak muda menggapai mimpinya. Ini nanti tema akan berhubungan dengan amanat. Amanatnya adalah agar kita selalu berjuang untuk menggapai mimpi. Nah, ini ada kaitannya dengan tema dan amanat. Setelah itu ada latar. Latar dibagi menjadi 3, jadi kalian harus mencari 3 latar ini. Pertama latar tempat, waktu, dan suasana. Tempat biasanya misalnya di rumah sakit. Waktu pagi hari, sore hari, atau bisa pukul 9 pagi. Suasana misalnya suasananya menyedihkan atau mengharukan. Kemudian penokohan
Penokohan ini bisa dilihat dari dialog tokoh. Misalnya dialog tokohnya dalam cerita tersebut ada dialog tokoh yang berbunyi begini, kamu pergi saja dari rumah ini, misalnya begitu. Jadi kalian bisa mencari itu penokohannya seperti apa, atau aku tidak menganggapmu sebagai anakku lagi, misalnya seperti itu. Kemudian bisa dilihat dari perilaku tokoh, misalnya begini, dalam cerita si Ani mendorong adiknya hingga terjatuh ke sungai dengan sengaja, seperti itu. Kemudian diceritakan langsung oleh penulis. Jadi misalnya penulisnya langsung menceritakan bahwa Ani adalah orang yang sangat kejam. Jadi seperti itu. Kemudian sudut pandang. Ada sudut pandang orang pertama yang biasanya dalam cerita tersebut penulis langsung menggambarkan, aku adalah seorang wanita yang sangat cuek. Kemudian aku tinggal bersama ibuku, namaku Ani. Jadi langsung dengan kata aku. Kemudian sudut pandang orang ketiga biasanya adalah nama orang, Rahma atau Ani ya misalnya. Jadi langsung diceritakan Ani itu adalah orang yang sangat kejam terhadap adiknya. Dia tidak mau berbagi, misalnya tidak mau berbagi mainan. Kemudian jadi bisa nama orang kemudian diganti dengan dia. Nah, itu adalah ciri-ciri sudut pandang orang ketiga. Kemudian sudut pandang campuran. Ini biasanya ada kata aku. Pertama pengarang menggunakan aku, misalnya aku adalah Ani gitu. Kemudian setelah itu ada cerita lagi itu menggunakan nama orang. Misalnya menceritakan tentang ibunya. Jadi ini adalah sudut pandang campuran. Itu tadi unsur intrinsik cerita fantasi. Kemudian kita ke unsur ekstrinsiknya. Jadi unsur ekstrinsik ada tentang kebahasaan pengarang, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Misalnya begini, dalam cerita tadi pengarang menggunakan bahasa yang lugas, bahasa sehari-hari. Jadi kalian bisa menyebutkan bahasa pengarang itu menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, menggunakan bahasa lugas. Kemudian latar belakang pengarang, misalnya Habibur Rahman. Jadi kenapa Habibur Rahman sering mengangkat cerita tentang religi? Jadi ternyata latar belakang beliau adalah seorang kiai atau ustadz begitu. Jadi latar belakang pengarang, tapi dilihat lagi ceritanya itu tadi tentang apa. Jadi harus berhubungan, berkaitan. Kemudian nilai-nilai yang terkandung. Jadi nilai-nilai yang terkandung ini adalah nilai yang terkandung dari cerita yang kalian baca. Misalnya tadi tentang cerita Habibur Rahman, jadi tentang nilai religi yang diangkat. Jadi tentang seorang yang tentang sholatnya seseorang, tentang bagaimana tentang agamanya dia, bagaimana tentang hubungannya dengan Tuhannya, seperti itu.